Pernah nggak sih kamu ngerasa mentok pas mau ngambil keputusan? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu konsep yang bisa jadi solusinya, model mental. Anggap aja ini kayak perangkat super canggih buat otak kita yang bantu kita ngelihat dunia lebih jernih dan ngambil keputusan yang lebih cerdas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak kamu merasa stuck? Kayak apapun masalahnya, solusinya ya itu-itu lagi. Kutipan dari investor legendaris Charlie Munger ini pas banget ngegambarinnya. Kita tuh sering banget kejebak cuma punya satu palu, satu cara pandang. Padahal masalah di depan kita bentuknya macam-macam, nggak cuma paku doang. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bahas dulu bahayanya kalau kita cuma berpikir pakai satu alat. Terus kita lihat solusi jenius dari Charlie Munger. Setelah itu kita bakal isi kotak perkakas mental kita rame-rame. Ada alat buat ngambil keputusan, ada juga alat buat bikin pikiran jernih. Dan terakhir, kita lihat gimana caranya kamu bisa mulai ngebangun perangkatmu sendiri. Jadi, masalah intinya tuh apa sih? Gampangnya gini, cara pikir kita itu seringnya terbatas. Kita cenderung ngandelin satu keahlian kita aja buat nyelesain semua masalah. Ini tuh ibarat seorang koki yang jago banget pakai pisau daging. Terus dia coba bikin semua masakan, dari kue sampai sushi, ya cuma pakai pisau itu. Hasilnya, udah bisa ditebak kan? Nggak bakal maksimal. Itulah masalah si pemegang palu. Nah, untuk masalah ini, solusinya datang dari orang hebat, Charlie Munger, yang juga partner bisnisnya Warren Buffett. Di pidatonya tahun 1994, dia ngasih ide brilian, jaringan model mental. Intinya, jangan cuma jadi ahli di satu bidang. Ambil ide-ide besar dari berbagai ilmu, psikologi, ekonomi, fisika, terus rangkai semuanya jadi semacam kacamata multifungsi buat ngelihat dunia. Keren kan? Terus, model mental itu sebenarnya apa? Gampangnya, bayangin aja ini kayak cetak biru atau peta. Waktu kamu ngadepin situasi yang rumit, model mental ini bantu kamu nyaring semua berisik dan fokus ke hal yang benar-benar penting. Mirip kayak koki handal yang paham prinsip dasar rasa, manis, asin, asam, pahit. Karena paham dasarnya, dia bisa masak apa aja, bahkan masakan yang belum pernah dia coba sekalipun. Pertanyaan paling pentingnya sekarang, jadi model apa aja nih yang wajib ada di kotak perkakas kita? Nah, kabar baiknya, kita nggak perlu jadi ahli di semua bidang kok. Cukup dengan beberapa model kunci aja, kita udah bisa ningkatin cara berpikir kita secara drastis. Yuk, kita mulai isi perangkat kita. Oke, kita mulai dari perangkat buat ngambil keputusan. 3 model ini bakal bantu kamu mikir lebih cepat, ngelihat gambaran besarnya, dan akhirnya bertindak dengan lebih yakin. Alat pertama kita dapat dari seorang jenderal bintang 5 sekaligus Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower. Coba bayangin deh, serumit apa jadwal hariannya. Buat ngatasin itu, dia bikin sistem yang kelihatannya simple tapi ampuh banget buat misahin mana yang beneran penting dan mana yang cuma kelihatan mendesak. Nah, ini dia matriksnya yang jenius. Kalau penting dan mendesak, ya jelas, kerjain sekarang juga. Terus, yang penting tapi nggak mendesak, disinilah tujuan-tujuan besar kita berada. Ini yang harus kita rencanain baik-baik. Kuncinya ada di bagian bawah. Hal-hal nggak penting tapi mendesak, itu sering jadi jebakan. Kalau bisa, delegasikan. Dan yang terakhir, nggak penting dan nggak mendesak, buang aja. Inilah cara bedain, mana yang cuma bikin sibuk, mana yang bikin maju. Alat kita yang berikutnya ini ngajarin kita buat mikir lebih jauh ke depan. Kebanyakan orang cuma mikirin akibat langsung dari sebuah keputusan. Itu namanya pemikiran tingkat pertama. Tapi para pemikir hebat selalu nanya, terus, habis itu apa? Mereka ngebayangin semua domino yang bakal jatuh, bukan cuma domino yang pertama. Prosesnya simpel banget kok. Pertama, ambil keputusan. Konsekuensi tingkat pertama itu hasil yang langsung kelihatan. Contoh, mutusin buat makan junk food. Hasil tingkat pertamanya kenyang dan enak. Tapi jangan berhenti di situ. Tanya lagi, lalu apa? Hasil tingkat kedua, sorenya jadi ngantuk. Tingkat ketiga, kalau jadi kebiasaan, berat badan naik. Nah, dengan ngelihat rantai akibatnya, kita jadi bisa milih yang lebih baik buat jangka panjang. Alat ketiga buat ngambil keputusan ini datang dari mantan Menteri Luar Negeri AS Colin Powell. Dia punya aturan main buat nemuin titik pas antara bertindak terlalu cepat dengan informasi seadanya, sama nunggu kelamaan sampai kesempatannya hilang. Dan ini dia angka ajaibnya, 40-70%. Menurut Powell, ini adalah zona keputusan yang paling pas. Kalau kamu udah punya informasi di rentang ini, datanya udah cukup buat bikin pilihan yang masuk akal, tapi belum terlalu banyak sampai bikin kamu bingung. Begitu sampai di titik ini, pakai intuisi dan pengalamanmu, lalu bertindak. Ini dia alasannya kenapa rentang itu penting banget. Kalau kamu bertindak dengan informasi di bawah 40%, itu artinya kamu cuma nebak-nebak.
Sebaliknya, kalau kamu nunggu sampai informasinya lebih dari 70%, kamu bisa-bisa kena lumpuh analisis, kelamaan mikir, dan momentumnya hilang. Titik idealnya ada di tengah-tengah. Oke, sekarang kita pindah ke perangkat berikutnya, yaitu perangkat untuk kejernihan berpikir. Model yang satu ini bantu kita ngelawan bias-bias alami di otak kita, supaya kita bisa ngelihat dunia dengan lebih objektif. Psikolog Daniel Kahneman ngasih kita peta pikiran yang isinya dua sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu kayak mode autopilot kita. Cepat, pakai insting, dan emosional. Ini bagus buat keputusan sehari-hari, tapi sering salah. Nah, sistem 2 itu mode manual, pelan, analitis, dan butuh usaha. Kunci buat berpikir jernih itu adalah sadar kapan kita harus ambil alih dari si autopilot. Waktu ngadapin keputusan besar, coba deh berhenti sejenak dan aktifkan sistem 2 secara sadar. Tanya ke diri sendiri, ini cuma reaksi emosional atau beneran udah dipikirin matang-matang? Jadi, gimana cara kita nyatuin semua ini? Pesan utamanya adalah berpikir lebih baik itu bukan bakat lahir, tapi sebuah keterampilan. Artinya, siapapun, termasuk kamu, bisa melatihnya dan ngebangun kotak perkakas mental versimu sendiri. Jadi ingat 3 hal ini ya. Pertama, kamu nggak terjebak dengan cara pikirmu yang sekarang, kamu bisa banget ngebangun kebiasaan baru yang lebih baik. Kedua, jangan cuma jadi orang dengan palu, kumpulin alat-alat dari berbagai bidang ilmu. Dan ketiga, waktu ketemu masalah, coba sadar dan pilih alat mana ya yang paling pas buat situasi ini. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Setelah kita lihat beberapa contoh tadi, coba deh pikirin, alat apa sih yang paling sering kamu pakai selama ini? Dan yang lebih penting, alat baru apa yang mau kamu tambahin ke kotak perkakas mentalmu mulai hari ini? Karena pada akhirnya, kualitas hidup kita itu bergantung sama kualitas keputusan kita.